kondisi masih pandemi COVID-19, mudah-mudahan semangat ya dalam PKKMB pada hari ini dan esok ini masih tetap semangat mengikuti. Baik, alhamdulillah hari ini saya senang sekali bertemu dengan mahasiswa baru. Ya, tadi sebelumnya sudah banyak sekali pencerahan materi dari Prof. Haryono, kemudian dari Komandan Skadik 504 ya Pak. Kemudian alhamdulillah dari sekian juta wanita di Indonesia, maba-maba, dan kebetulan pada maba 2020-2021 ini semuanya adalah perempuan. Jadi dari Prodi Kesehatan Masyarakat juga perempuan semua. Jadi alhamdulillah bahwa mahasiswa baru ini adalah pilihan, ya, beruntung terpilih di kampus yang sangat tepat dan tidak salah, yaitu Stikes Mitra Arya Husada. Dalam kesempatan ini, pagi yang berbahagia ini, saya pertama-tama mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru untuk Prodi Kesehatan Masyarakat, kemudian Prodi Sarjana Terapan Kebidanan dan Profesi. Selamat datang di kampus tercinta Stikes Mitra Arya Husada. Semoga hari ini adalah hari yang bahagia yang tidak terlupakan ya, ketika bisa mengikuti apa sih dari Stikes Mitra Arya itu dan keunggulannya apa saja. Nah, baik, pada pagi hari ini juga saya akan melaksanakan tugas dari Ketua Stikes melalui Panitia PKKMB. Saya akan memberikan materi yang topik ini adalah topik yang memang ditentukan oleh Kemendikbud ya, bahwa untuk pelaksanaan PKKMB 2020 saat ini adalah untuk semua pelaksanaan memberikan materi-materi yang memang sudah ditentukan. Jadi alhamdulillah hari ini saya akan menyajikan ada 4 materi yang terkait dengan pendidikan tinggi, kemudian terkait juga dengan pendidikan karakter, kemudian terkait dengan sukses kegiatan di bidang akademik. Baik, untuk tema dari PKKMB ini sangat menarik sekali, yaitu menjadi mahasiswa SMRH yang berkarakter, kemudian beretika, cinta tanah air dan alma mater, dan semua itu terangkum kepada materi yang akan maba-maba semua pelajari dalam PKKMB. Slide. Oke, slide. Ya, kampus kita adalah kampus yang rindang ya, walaupun letaknya di ujung Jakarta, yaitu Jakarta Timur, tapi alhamdulillah kampus kita ini seluas 3,8 hektar yang berada di pinggir kota Jakarta, namun lokasinya sangat strategis. Dan mudah-mudahan ketika pandemi ini sudah selesai, kita bisa berkumpul dalam kampus tercinta kita. Jadi untuk sementara pembelajaran kita juga masih dalam sistem online. Next. Ya, kita tadi saya katakan bahwa rekan-rekan maba ini adalah mahasiswa yang terpilih. Nah, kenapa? Karena kuliah adalah anugerah, gitu ya. Nikmat Tuhan berikan kepada kalian yang punya kelebihan harta, maka tidak ada alasan untuk bosan dan menyepelekan pendidikan. Jadi marilah kita bersyukur sudah diberikan kesempatan untuk kuliah. Jadi yang mungkin awalnya masih ada tuntutan dari orang tua bahwa hayu kuliah kesehatan atau sebagainya, maka pada hari ini tentukan bahwa pilihan yang kalian pilih adalah pilihan yang tepat. Ya, untuk siapa? Untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk masa depan dari Indonesia. Next. Oke, next. Baik, sebelumnya kita lihat visi dari Stikes Mitra Arya Husada, yaitu visinya adalah menjadi lembaga pendidikan kesehatan yang menghasilkan lulusan yang kompeten, khususnya unggul dalam manajemen pelayanan kesehatan,
sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan regional pada tahun 2025 itu. Jadi visi ini, mudah-mudahan visi ini tercapai karena sudah banyak sekali lulusan kami yang memang ditempatkan. Kalau untuk kebidanan sudah maupun sarjana kesehatan masyarakat ini alhamdulillah sudah banyak menjadi pegawai negeri sipil, kemudian bertugas juga di bidan desa, kemudian untuk di puskesmas, bahkan ada yang kepala puskesmas dan sebagainya. Nah, ini adalah bukti kami untuk membuktikan bahwa Stikes Mitra Ria Husada ini adalah suatu lembaga pendidikan yang memang berkompeten. Nah, untuk mencapai visi tersebut, kami ada 3 misi, yaitu, next slide. Nah, yang pertama adalah kami menyelenggarakan sistem pendidikan yang berbasis pada pengetahuan, kemudian nilai-nilai etika, yang bermartabat dan keterampilan yang handal menuju kompetensi manajerial dan pelayanan kesehatan yang paripurna. Kemudian yang misi kedua adalah menyelenggarakan penelitian dalam upaya memperkaya hasanah ilmu pengetahuan yang pemanfaatannya mudah diakses, meliputi bidang perilaku dan kesehatan masyarakat. Sedangkan yang ketiga, misinya adalah menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi penelitian dan kemajuan ilmu pengetahuan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan, kesejahteraan, dan perilaku masyarakat. Jadi misi ini meliputi dari Tridharma Perguruan Tinggi. Nanti akan saya jelaskan apa itu Tridharma Perguruan Tinggi. Baik, next slide. Oke, lanjut kita ke pendidikan tinggi. Jadi pendidikan tinggi di sini adalah pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi dari definisi ini, maka Stikes Mitra Ria Husada adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan program diploma dan program sarjana. Ya, makanya di situ saya berikan bold ya, cetak tebal itu yang berkaitan dengan SMRH. Kemudian dasar hukum pelaksanaan pendidikan tinggi ini adalah diawali dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yaitu pada pasal 20, 21, dan pasal 31 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian diperbarui lagi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Dan alhamdulillah Stikes Mitra Ria Husada ini adalah taat azas dan kami sebagai institusi swasta ini selalu mengikuti peraturan LL Dikti. Dan alhamdulillah untuk kami dari SMRH ini dinyatakan adalah institusi yang taat asas seperti itu. Next. Oke, bagaimana kurikulum di perguruan tinggi atau di pendidikan tinggi? Jadi kita lihat dulu. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Jadi, kurikulum masing-masing program studi itu berbeda, ya. Itu mengadop kepada kurikulum pendidikan tinggi. Kemudian, dikolaborasikan dengan organisasi pendidikan, ya. Kalau di kesehatan masyarakat itu di IAKMI, sedangkan kalau di kebidanan itu AIPKIN. Nah, itu berkolaborasi dan isinya itu adalah dari tahun ke tahun itu mengalami pembaruan sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk tujuan dari pendidikan tinggi ini mengacu kepada SNDikti, yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Next. Nah, ini banyak sekali tujuan pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12. Nah, yang pertama adalah
berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi mahasiswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya. Jadi nanti juga di kampus kita ini juga akan ada kegiatan kemahasiswaan ya, jadi banyak sekali nanti potensi mahasiswa yang akan digali. Kemudian yang kedua adalah dihasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan juga teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan meningkatkan daya saing bangsa. Jadi lulusan itu sekarang itu tidak hanya paham tentang kompetensinya, namun juga harus multitasking ya. Jadi harus pintar bahasa Inggrisnya, kemudian leadership-nya, kemudian komunikasinya, karena hal tersebut adalah tuntutan pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah dihasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Dan terakhir adalah terwujudnya pengabdian kepada masyarakat, karena Tridharma ketika mahasiswa masuk ke dalam perguruan tinggi tentunya meninggalkan predikat siswa menjadi mahasiswa. Jadi di atasnya siswa dan dalam satu perguruan tinggi. Makanya di dalam perguruan tinggi itu mencakup Tridharma yang sudah saya sampaikan. Nah, ini adalah tujuan-tujuannya sampai kepada pengabdian kepada masyarakat. Jadi bagaimana peran kita sesuai dengan kompetensi kita itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Next slide. Next slide. Nah, kita lihat spesifik untuk apa sih dari Tridharma. Yang pertama, Tridharma itu adalah pendidikan. Ya, pendidikan ini adalah sebagai bentuk penyiapan kader penerus bangsa yang memiliki bekal keilmuan. Jadi kalau pendidikan itu fokus kepada bidang keilmuan. Sedangkan kalau penelitian ini adalah sebagai bentuk budaya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional ilmiah. Sedangkan yang ketiga dari Tridharma adalah pengabdian masyarakat. Ini sebagai bentuk peran aktif dari perguruan tinggi dalam memajukan dan keberpihakan pada masyarakat. Nanti bukti konkretnya ketika mahasiswa ada di kampus, ini dosen pun nanti akan melakukan penelitian. Ini biasanya mengikut sertakan mahasiswa dalam penelitian tersebut, sehingga mahasiswa membentuk budaya ilmiah. Kemudian ketika dosen melakukan pengabdian masyarakat juga melibatkan mahasiswa sehingga mahasiswa tersebut tahu bahwa peran di masyarakat itu seperti apa. Contoh misalnya ketika ada pengabdian masyarakat dari Prodi Kesehatan Masyarakat adalah memberikan penyuluhan tentang misalnya makanan sehat. Jadi dengan adanya mahasiswa di dalam masyarakat mempunyai peran bahwa ternyata mahasiswa kesehatan masyarakat maupun kebidanan ini bisa bermanfaat atau ilmunya bisa diserap oleh masyarakat. Baik, next slide. Lanjut, kita karena di SMRH ada Prodi Kebidanan dan Kesehatan Masyarakat. Baik, kita lihat bagian sekilas ini adalah pendidikan keberlanjutan dari bidan. Jadi awalnya bidan itu ada namanya bidan D1 ya. Kemudian ada bidan D2, kemudian ada bidan D3. Nah, untuk saat ini dari beberapa tahun ke belakang, jadi dari diploma 1 ke 2 bahkan menuju ke 3 itu adanya RPL, rekoneksi pembelajaran lampau. Jadi beberapa institusi kesehatan khususnya pendidikan kesehatan khususnya Poltekkes ini sudah melakukan sistem RPL untuk menyamakan sehingga disetarakan nanti bisa lulus dengan diploma 3. Kemudian dari diploma 3 ini akan lanjut kepada sarjana ya. Jadi bisa lanjut kepada sarjana ya. Jadi
ada di sini sarjana, kemudian sebelum ke sarjana ada diploma 4. Jadi diploma 4 sebenarnya dia setaraf dengan S1 gitu ya. Nah, untuk sampai ke tingkat profesi, maka harus dilakukannya matrikulasi, penyamaan. Jumlah SKS-nya mumpuni atau tidak. Kemudian baru sampai ke tahap profesi. Nah, seperti itu. Jadi nanti apakah dari profesi bisa lanjut kepada S2? Bisa. Ke jenjang terakhir adalah S3. Namun saat ini untuk jenjang S3 kebidanan belum ada di Indonesia. Mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang ini akan ada. Namun kalau untuk S2 kebidanan ini sudah ada di Indonesia sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini dan sudah banyak sekali di beberapa provinsi di Indonesia. Dan untuk diploma 4 atau sarjana terapan ini adalah di posisi level 6 ya. Kemudian profesi di level 7. Baik, next slide. Next. Baik. Kalau untuk pendidikan kesehatan sebentar. Baik. Untuk pendidikan kesehatan masyarakat sendiri, untuk saat ini, karena kita ada S1 kesehatan masyarakat, maka ini selevel atau setara dengan level 6 KKNI, dan nanti lulus sebagai sarjana kesehatan masyarakat dengan gelar SKM ya, sarjana kesehatan masyarakat. Kemudian ada lagi gelar profesi, namun sampai saat ini belum ada, jadi masih wacana dari perkumpulan kesehatan masyarakat ya. Kemudian dari S1 bisa melanjutkan kepada S2 magister, yaitu setara dengan level 8 dan nantinya akan menyandang gelar sarjana kesehatan masyarakat atau MKM, dan gelar tertingginya adalah jenjang S3 yaitu setara level 9. Nah, ini penyebutannya adalah doktor dalam bidang kesehatan masyarakat. Nah, mudah-mudahan dengan gambaran jenjang ini memberikan gambaran bagi kita semua bahwa pendidikan itu tidak berhenti sampai di sini, karena prinsip pendidikan adalah tidak mengenal usia. Jadi tadi alhamdulillah tadi saya mengikuti, tadi ada Bu Ella ya. Bu Ella alhamdulillah walaupun usianya tidak muda lagi, tetapi semangat untuk belajar alhamdulillah masih terus berkobar ya, masih semangat. Mudah-mudahan ini bisa menularkan kepada teman-teman yang lain sehingga tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun mendatang bisa bergabung di dalam Stikes Mitra Riau Sada. Baik, nah di sebelah kanan itu adalah jenjang level KKNI. Nah, seperti itu, jadi levelnya yang seperti saya sudah jelaskan, namun di posisi SMRH saat ini, kami adalah di level 6 di S1 Kesehatan Masyarakat. Next slide. Jadi kalau untuk kesehatan masyarakat ini, dia lebih fokus kepada promotif dan preventif, dan banyak sekali dari sarjana kesehatan masyarakat juga yang sangat dibutuhkan di masyarakat karena kesehatan masyarakat ini menyeluruh. Jadi pelayanannya kepada keluarga dan kepada masyarakat, dan untuk jenjang karirnya itu sangat luar biasa. Jadi alhamdulillah bagi mahasiswa yang memang memilih sarjana terapan sebagai jenjang pendidikan. Nah, kemudian kita lihat berikutnya pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang pertama kita lihat adalah pengetahuan akademis, ya, academic knowledge, ini pengetahuan akademis, kemudian dia akan berkembang menjadi alternative learning, ya. Jadi pembelajaran itu bisa dengan berbagai cara. Nah, kemudian dari pendidikan pengetahuan itu berkembang kembali, kita belajar leadership learning, bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana budaya pemimpin seperti apa, itu akan dipelajari. Kemudian lanjutannya adalah workplace learning, yaitu adalah pembelajaran di tempat kerja, bagaimana budaya kerja, gitu ya. Dan berikutnya adalah creative learning. Nah, ini adalah pembelajaran kreatif. Jadi
pembelajaran itu adalah seni gitu. Jadi kita bisa belajar dimanapun dengan cara apapun sehingga bisa mendapatkan pengetahuan yang baru. Ya, kemudian lanjut adalah learning, ya, learning to serve. Nah, itu adalah melayani, ya. Jadi belajar untuk melayani, karena kita adalah pendidikan di bidang kesehatan, tugas kita adalah melayani ibu, anak, keluarga, dan masyarakat. Kemudian learning to care, jadi bagaimana kita belajar untuk peduli. Ya. Peduli itu dari lingkungan terdekat, kemudian dia akan meluas sampai ke lingkungan masyarakat. Dan terakhir, kita belajar lintas budaya, karena pelayanan kita adalah di keluarga dan masyarakat. Ketika kita melakukan pelayanan tersebut adalah kita juga harus belajar bagaimana kultur di daerah setempat, bagaimana budaya keluarga tersebut, sehingga ketika kita memberikan asuhan, kita akan masuk ke dalamnya dengan pendekatan. Seperti itu. Baik, next. Nah, kita lihat berikutnya adalah pergeseran paradigma. Jadi pergeseran paradigma ini memberikan beberapa perubahan. Kalau dulu selalu teacher center, jadi apa-apa itu selalu guru. Jadi kayak guru atau dosen ini memberikan ini loh. Tapi sekarang dirubah paradigmanya menjadi student center learning. Jadi bagaimana seorang mahasiswa itu untuk bisa belajar mandiri, mencari informasi, dan dosen adalah sebagai fasilitator, seperti itu. Jadi bagi mahasiswa yang nantinya dari tahap SMA kemudian ke jenjang S1 maupun ke sarjana terapan yang dari jenjang SMA ini akan terjadi perubahan. Jadi jangan kaget ketika nanti misalnya para dosen memberikan tugas bahwa silahkan pelajari link ini, kemudian diskusikan, kemudian apa tanggapan kalian terhadap topik tersebut. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk belajar mandiri ya. Belajar mandiri, kemudian karena belajar sepanjang hayat gitu ya. Jadi seperti tadi saya jelaskan bahwa belajar itu tidak mengenal umur, tidak mengenal waktu. Jadi diutamakan di sini bisa belajar mandiri, utamanya pada keadaan pandemik seperti ini. Karena dosen tidak bisa bertatap muka langsung, akhirnya kan kita bertatap maya ya. Jadi harapannya adalah ketika yang disampaikan oleh dosen tersebut itu bisa diserap oleh mahasiswa tanpa mengurangi tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan, agar semua pembelajaran ini bisa tercapai dan diserap oleh mahasiswa. Kemudian pendekatan multidisiplin, karena di sini berbagai bidang ilmu. Ya, kemudian kerja kelompok, ya. Artinya di sini jadi keaktifan ketika kita kerja kelompok, manfaatkan situasi ini untuk bisa kerja kelompok. Kemudian non-literitasi, kompetensi dan karir. Nah, ini sekarang lebih kepada kompetensi dari bidang ilmu masing-masing. Jadi serumpun gitu ya. Jadi serumpun. Kemudian dinamika lapangan kerja yang tinggi. Sekarang kalau kita lihat bahwa lapangan pekerjaan untuk saat ini adalah banyak. Namun juga dituntut bagaimana kita untuk punya kelebihan, punya kompetensi sehingga bisa bersaing gitu, bisa bersaing. Makanya ketika kita menempuh pendidikan, nah di situ ada nanti kecapaian bidang akademik dan non akademik, dan dua-duanya itu harus bisa tercapai gitu ya. Nanti akan kita jelaskan di akhir pembahasan saya. Kemudian yang terakhir adalah siklus belajar, kemudian di sini belajar itu sesuatu yang baru terus-menerus. Jadi ketika kita tahu informasi yang baru, tentunya ini akan mempunyai kelebihan di dalam diri kita bahwa oh kita sudah tahu ini yang baru gitu. Dan selalu update. Oke, next. Next slide. Maaf.
Oke, kita lihat berikutnya adalah konsep kompetensi. Nah, di sini ada 3, yaitu ada attitude, knowledge, dan skill. Nah, untuk sikap di sini adalah sangat penting. Jadi di sikap kita belajar tentang etika, kita belajar tentang tanggung jawab, kita belajar tentang kewajiban, dan kita belajar tentang akuntabilitas dan integritas. Nah, semua itu kita akan belajar tentang sikap. Kemudian kita juga akan belajar di dalam kompetensi tersebut adalah pengetahuan, ya. Jadi pengetahuan di situ ada lebih spesifik kepada isu teknologi, kemudian legal dan praktis isu, apa-apa saja ilmu pengetahuan yang akan dipelajari, include di dalamnya isu lingkungan dan sosial budayaan, serta isu ekonomi. Nah, kemudian yang terakhir adalah skill atau keterampilan. Jadi belajar bagaimana keterampilan berkomunikasi, keterampilan interpersonal, kemudian teknik dari keterampilan, kemudian quality, ya, kesadaran terhadap kualitas yang dimiliki masing-masing individu, kemudian manajemen dan bisnis skill, ya. Itu yang dipelajari. Jadi konsep kompetensi dari 3 ini yang akan dibentuk di dalam pendidikan perguruan tinggi. Oke, next slide. Baik, saya lebih spesifik karena saat ini kita semua menghadapi pandemi COVID-19. Ini sejak pertengahan Maret, maka semua perguruan tinggi ini sudah melakukan studi from home atau learning from home. Nah, oleh sebab itu, SMRH juga sudah membuat ya atau menyusun pedoman penyelenggaraan pembelajaran daring ya. Jadi nanti mahasiswa bisa membaca atau melihat di website SMRH. Jadi di situ di kategori akademik ya, kemudian di bawah scroll ada pedoman penyelenggaraan pembelajaran daring. Jadi itu sangat lengkap. Jadi nanti akan disampaikan lebih rinci oleh prodi masing-masing, namun saya gambarkan bahwa pembelajaran daring saat ini memang mau tidak mau harus kita lakukan. Kenapa? Walaupun artinya kita terkendala sinyal, kita terkendala kuota gitu ya. Jadi tetapi semaksimal mungkin ini kami para dosen akan memberikan pembelajaran yang berkualitas gitu ya. Jadi kita akan mengadakan pembelajaran secara sinkron dan asinkron ya, luring dan daring ya. Jadi luring itu luar jaringan, kalau daring itu dalam jaringan. Jadi online offline gitu. Nah, kalau dengan sistem sinkron atau sistem kita langsung bertemu seperti ini. Kita bertemu dalam video conference gitu ya. Kita bertemu dalam aplikasi Zoom meeting gitu. Saya memberikan informasi, kemudian yang lain mendengarkan. Begitu juga nanti bisa kita melalui Google Meet ya. Nah, itu adalah video conference yang secara sinkron yang biasa para dosen lakukan gitu ya. Jadi nanti juga siap-siap sinyalnya, kemudian posisinya di mana agar nanti sinyalnya betul-betul bisa kuat, kemudian kuota gitu ya. Kemudian nanti secara asinkron, jadi atau tidak langsung kita bisa menggunakan media Google Class gitu ya, atau Edmodo. Jadi tentunya para mahasiswa sudah tidak asing lagi ya dengan Google Class, kemudian Edmodo, jadi penugasan, kemudian pemberian materi, itu bisa disampaikan di situ, dan kami juga mempunyai siakat. Siakat nanti, alhamdulillah, teman-teman di akademik sudah memfasilitasi nanti dengan video ya, yang bagaimana sih agar mahasiswa itu bisa masuk ke dalam sistem siakat, kemudian bisa absensi online gitu ya, kemudian bisa langsung mengunduh materi yang disampaikan oleh para dosen. Kemudian di dalam siakat juga nanti ada Edlink. Edlink itu kalaupun misalnya dosen memberikan penugasan, itu ada di Edlink tersebut. Nah, step by step yang tadi saya katakan, itu ada di dalam pedoman. Jadi silahkan seluruh mahasiswa ini
berkunjung ke website SMRH, kemudian mengunduh dan dibaca, gitu ya. Nah, kemudian nanti bagaimana kalau nanti ujiannya? Nah, sampai dengan saat ini kami juga masih melaksanakan ujian secara online. Jadi online itu bisa bentuknya Google Form gitu ya, dengan yang memang berwaktu gitu ya, dan bisa hanya digunakan satu kali gitu ya. Kemudian bisa juga menggunakan quizzes gitu. Jadi ada bentuk quiz gitu ya. Cuman kalau quizzes itu ada beberapa ketika kami mengadakan survei gitu ya, survei bagaimana pembelajaran, maka di situ dikatakan bahwa survei ini kalau kuisis itu membuat berdebar-debar, Bu. Kalau kuisis itu kok karena dia berjalan waktunya kok kayak deg-degan gitu. Jadi lebih banyak memang memilih untuk Google Form seperti itu. Oke, next slide. Next slide, ya. Baik, saya tadi lupa menyampaikan tidak sama dengan ketika kita kuliah di kampus. Jadi untuk pembobotan ini, untuk saat ini kami memberikan pembobotan untuk UAS itu 30%, sedangkan untuk UTS itu 25%, untuk tugas 25%, dan untuk kuis serta partisipasi keaktifan mahasiswa itu masing-masing 10%. Kenapa di sini tugas itu bobotnya besar? Karena di sini karena kita online gitu ya, jadi lebih banyak penugasan yang harapannya penugasan ini betul-betul dikerjakan oleh mahasiswa dengan baik. Lanjut kita ke materi yang ketiga, yaitu program membina mahasiswa melalui general education ya, atau pendidikan umum ya. Sekarang kita lihat pendidikan yang berkenaan dengan perkembangan keseluruhan kepribadian seseorang dalam kaitannya dengan masyarakat dan lingkungan hidupnya. Jadi program pendidikan yang membina dan mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa dan mahasiswa. Dan alhamdulillah ini materinya tahun ini ya, tahun ini baru memang dicanangkan oleh Kemendikbud bahwa ini diberikan kepada PKKMB seluruh perguruan tinggi. Kenapa? Karena tujuan di sini adalah program pendidikan yang mengembangkan keseluruhan kepribadian siswa dan mahasiswa agar setia dalam berpikir ilmiah dan mengolah emosi dilandasi etika dan moral yang berfungsi membina siswa dan mahasiswa menjadi warga negara yang baik. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa Tridharma itu adalah kita harus berpikir ilmiah. Jadi ketika kita masuk dalam perguruan tinggi, maka berpikirlah secara ilmiah. Oke, next slide. Nah, kita lihat bagian ini adalah strateginya. Jadi dari hasil kajian ya, akhirnya tahun ini, jadi himbauan menerapkan general education, jadi pendidikan umum, tadi alhamdulillah juga tadi Prof. Haryono sudah menyampaikan itu adalah salah satu bentuk dari general education, jadi menyampaikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat. Kemudian kita lihat model perguruan tinggi dengan general education di sini adanya seleksi ya. Jadi ada pendampingan yang tujuannya adalah menyiapkan latar belakang akademiknya yang kaya dengan ilmu-ilmu sosial dan juga ilmu-ilmu pengetahuan yang terorganisir melalui diberikannya materi-materi pembelajaran yang terpadu. Kemudian konsep pendidikan umum ini di Indonesia berangkat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi berdasarkan tujuan dari pendidikan nasional, maka kurikulum pendidikan nasional Indonesia selalu memuat nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan secara terintegrasi. Gitu ya. Kemudian di dalam pendidikan tersebut juga ada kurikuler,
ekstrakurikuler. Jadi di dalam pendidikan umum tersebut itu mencakup tidak hanya kurikuler, kemudian juga ekstrakurikuler. Kemudian di bagian sebelahnya ini juga bagaimana untuk mencapai pendidikan umum tersebut. Untuk saat ini sudah dilakukan adanya pendidikan diklat ya untuk dosen ya. Kemudian diberikannya informasi bagaimana tentang general edukasi itu sendiri, kemudian bagaimana metode belajarnya, kemudian bagaimana ketika menyelesaikan masalah seperti itu. Kemudian nah untuk di kurikulumnya ya. Jadi seperti kita tahu bahwa untuk tingkat perguruan tinggi ya, mata kuliah dasar umum atau MKDU itu memuat 4 mata kuliah. Makanya ada di bagian tersebut pengkayaannya adalah dari mata kuliah agama, kemudian Pancasila, kewarganegaraan, dan terakhir adalah bahasa Indonesia. Karena itu sudah kurikulum pendidikan tinggi pada ayat 1 ya. Jadi wajib, mata kuliah yang wajib yang memang harus diberikan di perguruan tinggi gitu. Dan masing-masing kalau tidak salah 2 SKS, jadi keempat itu adalah 4 SKS yang memang wajib itu dipelajari ketika di semester 1. Oke, kemudian lanjut. Next slide. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pembentukan karakter manusia yang menghargai kemanusiaan dan membangun kesehatan mental. Jadi di situ ada, kalau membaca judulnya ada pembentukan karakter manusia, kemudian ada menghargai dan bagaimana membangun kesehatan mental. Jadi ada di judul ini ada 3 yang akan kita pahami bersama. Ya, oke, next slide kita lihat yang pendidikan karakter. Nah, untuk pendidikan karakter pada pasal 3 Undang-Undang Siknas ya, Sistem Pendidikan Nasional, di dalam tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Ya, jadi kunci dari keberhasilan pendidikan karakter ini adalah keteladanan. Siapa sih teladan kita gitu ya. Makanya kenapa ketika kita masuk ke dalam perguruan tinggi, dosen itu digugu dan ditiru gitu. Karena biasanya mahasiswa itu apa? Dia melihat ada sosok yang, oh ini kayaknya teladan saya. Atau misalnya kalau di luar perguruan tinggi, misalnya pasti kita semua punya sosok idola. Misalnya kalau penyanyi, siapa sih penyanyi yang memang sangat kita idolakan seperti itu. Jadi sama halnya kunci dari keberhasilan pendidikan karakter ini adalah keteladanan. Jadi pendidikan karakter ini harus terus diajarkan dan dipupuk kepada peserta didik seperti nilai-nilai kasih sayang, kemudian keteladanan, perilaku, moralitas, dan kebinekaan. Kenapa harus kita belajar juga? Karena setiap orang itu adalah berbeda-beda gitu. Makanya kita belajar sampai memberikan kebinekaan. Oke, next slide. Ya, lanjut. Pendidikan karakter ini merupakan salah satu syarat wajib dalam pendidikan yang dimulai dari pendidikan awal hingga pendidikan tinggi. Hal ini disebabkan karena nilai moral yang telah banyak ini tergerus di mana masyarakat sekarang ini lebih cenderung individualisme, ya, individualistis dan pragmatis dan tidak mengamalkan nilai-nilai kebangsaan masyarakat Indonesia. Jadi pada saat sekarang ini para mahasiswa yang dimulai dari tingkat yang paling dasar sampai ke mahasiswa ini kurang peka
terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat sehingga mengakibatkan hilangnya rasa tenggang rasa dan toleransi. Oleh karena itu, balik lagi pada tujuan. Jadi tujuan pendidikan karakter ini adalah untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah kepada pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik, sehingga secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan. Jadi masing-masing program studi itu nanti ada standar kompetensi lulusannya. Namun bagaimana di dalam perguruan tinggi ini membentuk pendidikan karakter. Oke, next slide. Ibu, mohon maaf, diingatkan kembali bahwasannya waktu tersisa 5 menit lagi. 5 menit? 5 menit lagi. Bukan 1 jam ya, Din? Di jadwal. Iya, Bu, karena 10 menit terakhir akan dibuka untuk sesi tanya jawab, Ibu. Oh, oke. Ya, baik, terima kasih. Oke, lanjut. Ya, makasih Dini. Oke, lanjut. Pendidikan karakter dewasa ini memang sangat mengkhawatirkan kita bersama. Oleh karena itu, contohnya bahwa untuk saat ini banyak sekali kejadian narkoba, kemudian melakukan hubungan seks di luar nikah, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, harapannya adalah di perguruan tinggi ini adalah dibentuk bagaimana mahasiswa ini untuk bisa berkarakter yang baik. Oke, next slide. Next slide, maaf. Next slide. Oke, jadi kalau di akademik ini kompetensinya adalah hard skill, sedangkan harus diseimbangkan juga dengan soft skill, yaitu adanya sosial kompetensi, kemudian ditambah dengan life skill. Ya, jadi pembentukan atau karakter, ya pembangunan karakter. Jadi nanti pun akan kita pelajari ya di dalam SMRH bagaimana pembentukan karakter sehingga nanti akan mewujudkan karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan. Oke, next. Oke, saya agak cepat. Untuk pendidikan karakter ini sendiri diarahkan untuk memperbaiki mental block, yaitu penyakit mental. Jadi nanti dari misalnya ada rasa tidak percaya diri, kemudian nanti akan dirubah jadi lebih percaya diri, itu salah satunya. Oke, next slide. Saya lebih cepat lagi karena waktunya. Next. Nah, lanjut kepada kunci sukses pendidikan karakter. Yang pertama adalah berikutnya. Sebelumnya. Ya. Yang pertama adalah pahami hakikat pendidikan karakter. Jadi harus dipahami dulu. Jadi tujuannya mau apa gitu. Yang kemudian sosialisasikan dengan tepat, kita sosialisasikan kepada mahasiswa. Kemudian kita ciptakan lingkungan yang kondusif, kemudian didukung dengan fasilitas dan sumber belajar yang memadai. Kemudian tumbuhkan disiplin mahasiswa, kemudian wujudkan dosen yang dapat digugu dan ditiru, dan terakhir, libatkan seluruh warga sekolah. Karena warga sekolah itu tidak hanya mahasiswa dan dosen, tetapi ada tenaga kependidikan. Jadi ada tenaga penunjang lainnya. Nah ini semua itu adalah kunci sukses dari pendidikan karakter. Oke, next. Kita lihat bagaimana model pembelajarannya. Yang pertama adalah pembiasaan atau habit ya. Kalau kita sudah terbiasa, ini pun akan tertanam, kemudian keteladanan, kemudian pembiasaan disiplin peserta didik. Contohnya, misalnya waktu kuliah jam 8, itu tadi juga sudah disampaikan ya, bahwa berarti jam setengah 8 sudah harus hadir, itu contohnya. Kemudian konsep teaching learning, yaitu tadi kita berpusat kepada tidak hanya kepada dosen, tapi sekarang sudah beralih kepada mahasiswa. Kemudian ada bermain peran, yaitu role play. Jadi bagaimana membentuk karakter itu harus ada bermain peran. Jadi sehingga mahasiswa itu, oh ini loh pendidikan karakter itu. Jadi kalau hanya pemberian materi saja itu tidak cukup. Jadi harus ada bermain peran sampai ke pembelajaran partisipatif. Oke, lanjut. Next.
Nah, kita lihat nilai-nilai kemanusiaan. Nih, nilai-nilai kemanusiaan ini adalah tercakup di dalam sila kedua. Nanti silahkan para mahasiswa belajar apa sih sila kedua ya. Nanti juga akan ada di pembelajaran Pancasila. Tapi di sini adalah nilai kemanusiaan itu yang kita bisa tangkap adalah kesadaran secara pemikiran, sikap, dan perilaku dalam menegakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nah, mungkin bisa kita contohkan beberapa nilai kemanusiaan dalam slide berikutnya. Silakan. Slide berikutnya, ini saya contohkan. Bersikap adil terhadap sesama, kemudian tidak merasa semena-mena, kemudian bertindak sesuai norma aturan yang berlaku, kemudian mencintai, hargai, dan menghormati sesama manusia, dan yang terakhir, menjalankan kewajiban asasi manusia guna memberikan hak asasi manusia terhadap orang lain. Nah, itu beberapa dari nilai kemanusiaan, dan masih banyak lagi contoh dari nilai kemanusiaan. Oke, next. Kita lihat bagannya, ini adalah bagaimana sih integrasi nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan karakter. Ini kita contohkan adalah peduli. Jadi pendidikan karakter itu tidak bisa hanya kita sampaikan kepada forum kelas, gitu ya, namun harus diimplementasikan atau kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya simple, seperti peduli terhadap kebersihan lingkungan, gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti di kampus, ketika ada ruang kelas yang kotor, itu jadi refleks kita untuk peduli tentang kebersihan lingkungan tanpa menunggu OB yang membersihkan. Kemudian memberikan santunan pada fakir miskin, alhamdulillah ini tiap tahun SMRH menjalankan seperti ini ya, jadi melalui BEM SMRH, kemudian memberi salam kepada orang lain jika bertemu, kemudian yang berikutnya contohnya adalah menghargai pendapat orang lain yang berbeda, dan masih banyak contoh yang lain yang itu kita aplikasikan setiap hari. Oke, next slide. Oke, ini yang berikutnya adalah membangun kesehatan mental. Jadi sehat mental menurut WHO ini adalah kondisi individu yang berada dalam keadaan sejahtera, mampu mengenal potensi dirinya, dan mampu menghadapi tekanan sehari-hari, dan mampu berkontribusi di lingkungan sosialnya. Jadi, kalau orang bertanya, mentalnya sehat nggak sih? Selama tidak mengalami gangguan jiwa, maka kita adalah sehat secara mental. Nah, yang harus kita lakukan adalah menjaga kesehatan mental tersebut. Bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan mental tersebut adalah katakan hal-hal positif pada diri sendiri. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah fokus pada apa yang akan kita lakukan, tuliskan hal-hal yang harus kita syukuri. Contoh simpel, misalnya hari ini saya bersyukur, itu ditulis gitu ya, bersyukur gitu. Kita bangun pagi saja itu bersyukur gitu. Alhamdulillah pagi ini bisa bangun dengan kondisi jiwa yang sehat, badan yang sehat. Kemudian kita berolahraga, kemudian mengkonsumsi gizi seimbang, kemudian istirahat dan peduli terhadap lingkungan. Oke, next slide. Untuk indikator kesehatan mental, ini silahkan dibaca ya. Jadi silahkan dibaca. Oke, next slide. Yang penting adalah di slide yang berikut. Nah, mengapa kita perlu menjaga kesehatan mental bagi mahasiswa? Yang pertama adalah agar mahasiswa mampu fokus pada tugas-tugas akademis. Nah, apalagi di masa pandemik seperti ini, dosen tidak memberikan tugas, hanya satu dosen, gitu ya. Jadi nanti ada beberapa dosen memberikan tugas. Nah, ini makanya nanti pembelajaran kesehatan mental ini memang harus kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah agar mahasiswa mampu mengembangkan potensi dirinya, kemudian agar mahasiswa mampu belajar mengatasi berbagai permasalahan, gitu ya. Dan secara mandiri mahasiswa ini mampu untuk mengatasi permasalahan walaupun nanti
di pendidikan ini akan ada namanya dosen PA, pembimbing akademik yang memang mengawal mahasiswa, satu mahasiswa ya dengan satu dosen gitu ya. Nah ini akan berdiskusi pendekatan bagaimana apakah ada permasalahan dalam akademik maupun non akademik. Kemudian lanjutnya agar mahasiswa dapat membentuk karakter diri sesuai harapan. Kemudian dapat berperan dalam kehidupan bermasyarakat, dan terakhir, mahasiswa ini bertindak sebagai generasi penerus bangsa, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Skadik ya. Oke, next. Nah, ini kunci berikutnya adalah, next. Nah, pribadi mahasiswa yang unggul yang pertama harus ada disiplin diri, percaya diri, kemudian tekun, progresif. Jadi harus ada setiap hari itu apa sih progresifnya? Apa yang berubah dari diri kita? Ada peningkatan atau tidak gitu ya. Kemudian tegas, kemudian fokus, visioner, jadi punya tujuan gitu ya. Kemudian memiliki di sini semangat dan kemudian punya tujuan. Oke, next slide. Kita yang terakhir, saya lebih cepat. Nah, yang terakhir, bagaimana kiat sukses belajar di perguruan tinggi, gitu ya. Next. Next. Ini karena waktunya terbatas, langsung ke slide sukses. Oke. Tentunya ketika masuk ke dalam SMRH, cita-citanya pasti ingin menjadi orang sukses. Itu pasti. Ya, ketika menempuh pendidikan. Nah, sekarang kita lihat definisi sukses. Apa sih sukses tersebut? Apakah ketika kita bisa naik tangga tersebut, kemudian kita buka pintu, itu dikatakan sukses? Kita lihat slide berikutnya. Nah, sukses ini adalah tercapainya suatu cita-cita atau harapan yang selama ini kita usahakan dengan kerja keras, pantang menyerah. Misalnya, saya ingin sukses menjadi sarjana kesehatan masyarakat, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Kemudian saya ingin menjadi seorang bidan yang profesional. Ini pun nanti cita-cita ingin sukses setelah menempuh pendidikan. Oke. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi orang bisa disebut sukses bila punya cita-cita. Setiap orang pasti punya cita-cita. Dan dikatakan sukses bila berhasil mencapai cita-cita tersebut dan bisa menikmati keberhasilan mencapai cita-cita tersebut. Itu yang kita katakan definisi dari sukses. Jadi punya cita-cita, bila berhasil mencapai cita-cita tersebut, dan terakhir adalah menikmati keberhasilan tersebut. Oke, next slide. Nah, ini ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa misalnya, wah si X luar biasa, selain berprestasi secara akademik, juga sangat aktif dan berbakat pada bidang non-akademik. Nah, kita lihat akademis dan non-akademis itu seperti apa. Yang pertama adalah akademis. Jadi kemampuannya yang dapat diukur secara pasti karena ilmu pengetahuan itu sendiri bersifat pasti dan dapat diuji kebenarannya. Dan ukurannya adalah nilai. Maka akan menghasilkan prestasi akademik. Yaitu nanti dibuktikan misalnya ranking 1, ranking 2, dan sebagainya dengan indeks prestasi berapa. Tapi kalau non-akademis, ini adalah kemampuan, kecakapan, dan prestasi yang didapatkan seseorang, di mana kemampuan tersebut dapat bertambah dari waktu ke waktu. Dan ukuran tesnya ini adalah baku atau standar. Itu yang membedakan. Jadi mudah-mudahan seluruh mahasiswa dari Stikes Mitra Ria Husada yang baru ini adalah bisa berperan aktif dalam akademis dan non-akademis. Oke, next slide. Oke, next slide. Kita lihat kiat-kiat sukses dalam bidang akademik, ini banyak sekali, ada 15. Yang pertama adalah tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi buatlah semua buat tujuan jangka pendek saya apa. Misalnya dalam jangka pendek itu buat saja tujuan dalam 1 minggu, mau ngapain gitu. Mengerjakan tugas A sampai Z, kemudian apa lagi. Kemudian tujuan jangka panjangnya pasti ingin lulus dengan nilai memuaskan. Kemudian mengikuti jadwal belajar. Kemudian memanfaatkan dosen. Ini arti kata memanfaatkan dosen bukan berarti negatif, tetapi apa?
galilah apa yang dimiliki oleh dosen, ilmunya, yang dosen sampaikan tuh tanya, Bu, kalau ini bagaimana? Pak, kalau ini bagaimana? Gitu. Kemudian menggunakan teknik belajar dan mencatat. Karena apa? Kalau kita cuma dengerin seperti ini, tidak mencatat ketika sesi Zoom selesai, itu ada cuma berapa persen yang terserap. Tapi ketika kita bantu dengan mencatat, ini akan menambah persen kita untuk menyerap dalam belajar. Kemudian aktif dari kegiatan ekstrakurikuler, kemudian memanfaatkan sumber daya kampus ya, karena kita punya perpustakaan, punya laboratorium, dan layanan WiFi, itu silakan digunakan nanti. Kemudian menyeimbangkan kuliah, jadi jangan juga nanti kuliah monoton, tetapi ya kita seimbangkan, ada kuliah, ada refreshing, dan sebagainya. Kemudian rajin kuliah dan aktif di kelas, ini poin penting. Jadi rajin kuliah itu ada, kan kita monitor lewat absensi gitu ya. Oh, mahasiswa mana yang nggak ada, mahasiswa mana yang ada. Kemudian aktif di kelas, misalnya siapa yang tahu apa definisi dari tadi kiat sukses. Oh, saya, Bu. Gitu. Nah, itu berarti apa? Aktif. Makanya ketika ada pembobotan nilai di sini, keaktifan itu 10%. Jadi mohon diperhatikan. Kemudian memanfaatkan peralatan belajar, siap menghadapi ujian gitu ya. Jadi jangan belajarnya SKS, sistem kebut semalam, tapi belajarlah seminggu sebelumnya. Tentunya kesiapannya lebih baik lagi. Kemudian membuat kelompok belajar, meningkatkan public speaking ya, jadi belajar untuk bisa berbicara menjadi terbiasa untuk berbicara di depan umum gitu ya. Kemudian penguasaan bahasa Inggris, nah ini penting sekali. Kemudian mampu mengatasi stres dan depresi, makanya tadi kenapa pendidikan karakter dan kesehatan mental itu penting. Dan terakhir adalah tidur yang cukup. Oke, next slide. Sedikit lagi. Nah, ketika mengikuti kuliah, ada beberapa yang harus diketahui. Yang pertama adalah pahami kontrak perkuliahan. Jadi nanti ketika masuk di dalam perkuliahan, setiap dosen penanggung jawab akan menyampaikan kontrak perkuliahan. Di dalamnya ada RTS, ya. Jadi rencana pembelajaran semester, apa yang akan dipelajari, misalnya kita akan belajar agama, apa sih yang akan dipelajari di agama, itu pahami dulu. Kemudian yang kedua, mengikuti tatap muka minimal 75%, kemudian belajar terlebih dahulu materi yang akan disajikan oleh dosen, kemudian tidak terlambat, ya. Nah, kalau terlambat itu ada catatan khusus oleh dosen. Jadi kalau ada misalnya, oh iya itu mahasiswa A itu sering telat, nah ini mudah-mudahan ini tidak sampai terjadi. Kemudian pilih posisi duduk yang strategis, ini kalau di dalam kampus. Apa sih posisi strategis? Apakah di belakang strategis? Kalau menurut saya pribadi tidak, gitu ya. Karena posisi strategis adalah ketika kita bisa melihat jelas dosen, kita bisa melihat layar dengan jelas. Kemudian membuat catatan kuliah, kemudian aktif bertanya, dan terakhir adalah poin 8. Poin 8 itu adalah jangan jadi mahasiswa yang datang, duduk, dengar, catat. Nah, usahakan tidak ada mahasiswa SMRH yang mempunyai sifat seperti itu. Jadi hanya datang, duduk, dengerin, catat. Tetapi apa? Aktif, gitu ya. Aktif. Oke, kemudian lanjut ke tips yang berikutnya adalah ketika belajar di rumah. Kalau tadi kan belajar di kampus. Kalau belajar di rumah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah sediakan waktu khusus. Jadi, jadwalkanlah setiap hari jam berapa saya mesti buka buku. Gitu. Mau 15 menit, alhamdulillah. 30 menit, bahkan 1 jam itu lebih baik. Kemudian, baca buku wajib ya. Tentunya nanti para dosen akan memberikan, ini loh buku wajib yang harus dibaca. Kemudian, kerjakan tugas. Usahakan mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi, kalau misalnya deadline-nya 2 hari lagi, jangan nunggu besok mendekati deadline baru kita mengerjakan. Karena setiap hari tentunya ada tugas yang terus datang gitu ya. Jadi tadi untuk kita mencegah stres itu adalah itu tadi, kerjakan tugas dengan ketika ada tugas datang kerjain. Siapkan ruang dan perlengkapannya, kemudian
buat ringkasan hasil ketika kita membaca, sediakan media yang paling sesuai ya, mau pakai laptop, handphone dan sebagainya silahkan ya. Kemudian belajar dengan siapa, misalnya mau belajar sendiri, mau belajar dengan teman atau belajar kelompok silahkan. Kemudian tentukan strategi belajar yang sesuai. Nah, untuk strategi belajar masing-masing individu berbeda. Ada orang yang bisa belajar dengan dengerin musik, itu ada. Kemudian ada yang orang belajar harus hening, baru dia bisa nangkep tuh. Nah, kemudian ada orang yang belajar yang harus dia kesana kemari sambil nyanyi, itu dia bisa masuk. Nah, silakan nanti tipe-tipe mahasiswa, yang penting adalah strategi belajar itu adalah kalian yang tahu. Kalian yang bisa paham dan kalian bisa laksanakan dengan baik, sehingga materi bisa diserap. Oke, kemudian 2 slide terakhir. Oke, jadi bisa saya simpulkan bahwa kita tuh harus ada fokus untuk belajar. Kemudian dari fokus itu kita action, kita lakukan gitu. Kemudian harus ada semangat, spirit dari siapa? Dari dosen, dari guru, dari orang tua, dari anak ya, bagi yang sudah memiliki anak, mungkin dari teman hidup bagi yang sudah memiliki suami, atau dari calon suami gitu ya yang sudah memiliki. Nah, itu adalah spirit seperti itu. Kemudian dan punya target. Apa targetnya sehingga apa yang kita lakukan pembelajaran di kampus ini bisa tercapai. Oke. Baik, di slide terakhir di sini sudah tadi ya. Oke, slide terakhir. Nah, jadi yang ingin saya katakan bahwa tunjukkan bahwa mahasiswa memang agent of change dengan sukses akademik dan non-akademik. Jadi harus selaras antara akademik dan non-akademik. Jadi nanti di non-akademik itu adalah mahasiswa bisa mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Jadi tidak ada misalnya alasan bahwa Bu, saya sibuk mengerjakan tugas kuliah sehingga saya tidak bisa ikut kegiatan kemahasiswaan. Jadi harus sejalan gitu ya. Jadi bisa sukses akademik dan non-akademik gitu. Jadi pendidikan itu memang tidak menjamin ya. Jadi pendidikan memang tidak menjaminmu untuk sukses, akan tetapi tanpa pendidikan, kehidupan dan masa depanmu akan lebih sukses. Jadi untuk seluruh mahasiswa baru, selamat bergabung bersama kami, Stikes Mitra Ria Husada. Kami akan berupaya semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk kalian, dan mudah-mudahan ini juga semangat dari teman-teman bidan, semangat dari teman-teman dari calon sarjana kesehatan masyarakat ini bisa menularkan kepada lingkungan sekitar, sehingga nantinya semakin tahun semakin banyak yang akan kuliah di Stikes Mitra Ria Husada. Baik, semoga sukses semua. Akhir kata, bila mana ada ucapan saya atau penjelasan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf karena tidak ada gading yang tidak retak, karena kesempurnaan adalah milik Allah semata. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.